Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana syahrus siyaman lana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Di pagi hari yang indah ini senantiasa kita mengucapkan syukur kepada Allah. Bentuk terima kasih kita, bentuk rasa nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita yang tidak terhingga, maka dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat bertangkaikan salam kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita harapkan syafaat beliau nantinya di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu nantinya tidak berguna lagi anak yang punya pangkat yang hebat, tidak berguna lagi nanti harta yang melimpah, kecuali orang yang datang betul-betul kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan amalan yang kita bawa selama kita hidup di dunia. Maka di hari itu tidak bisa lagi kita menolong seseorang, bahkan kita pun tidak bisa meminta pertolongan kepada seseorang, kecuali kepada Nabiuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita mendapatkan syafaat. Bagaimana caranya kita mendapatkan syafaat? Tentu di pagi hari yang indah ini kita banyak melapaskan salawat yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkirin zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashkirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bacaan selawat yang kita bacakan, mudah-mudahan nanti kita mendapat syafaat, kita masuk ke dalam surga beserta seluruh keluarga yang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Sesuai tema yang telah disampaikan oleh Bapak yang pengantar di hari Jumat yang lewat, telah Ustadz ulas sedikit tentang persiapan bulan Ramadan. Maka Ustadz tambahkan sedikit lagi. Waktu itu Ustadz ringkas 3, ini pun insya Allah 3 juga Ustadz tambahkan. Kenapa? Karena yang paling utama sebelum daripada masuk ke yang 3 ini adalah niat dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sebetulnya kalau sesuatu itu diawali dengan niat, maka insya Allah akan lurus nanti seperti di akhir. Bukankah Rasulullah telah mengatakan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan, segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Kalau niat
tujuanmu datang ke sekolah ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mendapat ilmu yang berkah, bisa kau meniti hari ataupun masa yang akan datang dengan baik dan benar, dengan sukses, maka insya Allah dapat. Tapi kalau tujuanmu datang ke sini ini untuk menjadi pintar, tamat kau dari sini jadi orang pintar lah kau itu. Tahu orang pintar? Apa itu? Kan dukun kan? Ada yang diajak sih jadi orang pintar? Nggak ada kan? Nah, kalau jadi pintar nanti, kenapa dibilang orang pintar? Karena kita yang datang kepada dia orang bodoh, kan itu? Pas itu. Nah itulah, makanya jangan datang orang pintar. Karena Rasulullah melarang itu, tidak boleh datang kepada orang pintar. Nah, udah, karena sesungguhnya kita datang ke sekolah ini bukan tujuan untuk pintar, tapi mendapat ilmu yang berkah, mendapat ilmu yang bermanfaat nanti, yang bisa kita ajarkan. Jarang-jarang, mungkin sholatmu tinggal, mungkin sholatmu kadang 1 hari 1 malam tidak ada. Maka di bulan Ramadan sudah pasti kita harus melaksanakan yang pertama, yaitu sholat fardu 5 kali 1 hari. 1 malam aja, udah 5 kali saja ya, jangan tambahin. Nggak bisa 6 kali, nggak bisa, udah selesai itu cuma 5. Atau Ustaz, ya, membayangkan Ustaz, dosa aku kepada kawan kita. Kalau diriku ambil tidak bukunya nggak kembalikan Ustaz, aku mau bertobat dari bulan puasa ini Ustaz. Boleh, tapi jangan kau tambah. Contoh Ustaz, sholli farolul maghribi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Salah. Berapa yang benar? 3. Kau usah tambahin. Maksudku biar banyak pahalanya, berdosa apa tambahnya, bukan berpahala. Kau buat 4 rakaat maghrib sama sholat tarwih dan witir di bulan sebelum Ramadan. Di luar Ramadan kita nggak melaksanakan sholat tarwih. Pengen pun kau sholat tarwih nggak bisa, karena cuma ada di bulan Ramadan. Begitu juga dengan sholat witir. Sholat witir memang boleh kita kerjakan di luar Ramadan, namun di bulan Ramadan pakai dia jadinya. Sholat sunat tarwih ada yang 23, ada yang 11. Yang di kampungmu yang 23 angkat tangan. Nggak ada. Panjringkas saja berarti semua sini. Yang 11. Oh semua rata-rata. Udah turun tangan. Ustaz, aku bingung kadang Ustaz. Mana yang betul Ustaz? 11 atau 23? Coba dengarkan. Yang Rasulullah kerjakan di dalam sholat tarwih itu, yang pertama adalah sholat rakaataini summa salaman. Sholat rakaataini summa salaman. Hatta fajri, sampai datang fajar atau sholat subuh. Berapa rakaatnya itu? Unlimited edition. Nggak ada batasnya kan? Nggak ada batasnya. Kenapa nggak ada batasnya? Coba hitung. Selesai ke sholat Isya 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam sampai subuh. Dapat kau hitungannya itu? Mana dapat itu? Lebih 100 rakaat itu kalau begitu. Itu yang kita kerjakan Ustaz. Iya, kalau sanggup. Ada yang sanggup, angkat kaki, angkat tangan. Angkat tangan. Biar Ustaz kasih hadiah ini. Ustaz kasih hadiah iPhone. Gak ada yang mau. Tapi kita mengajar sunnah Rasulullah. Siapa yang kita contoh? Rasul. Sholat sunnah Rasul berapa? Tidak ada jumlah rokaatnya, tidak terhitung. Ustaz, tak bisa lah Ustaz. Mana sanggup kami Ustaz? Nanti patahlah kaki itu. Belum pernah patah kaki Rasulullah yang sholat itu. Jangan banyak alasan kita ya. Ustaz udah pernah? Alhamdulillah belum. Karena itu sampai sekarang yang dibuat oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi sampai sekarang di Madinah. Di Madinah berapa rakaatnya Ustaz? 39 rakaat ditambah witir menjadi 41 atau 41 rakaat lah hitungannya. Ditambah witir 41 rakaat. Lama itu Ustaz, lama. Ya lama lah. Habis sholat Isya mungkin jam 2 malam, jam 3 malam baru selesai. Pingsan lah Ustaz. Sedangkan 11 rakaat aja pun tadi Ustaz, mau kadang ku bolong-bolongi. Pergi aku ke kamar mandi pura-pura. Kayak untuk kamar mandi 4 rakaat. Baru roho sepal nak witir sarokatnya baru roho. Mengakal kali. Ada. Ini 41 rakaat dia. Enggak sanggup Ustaz. Ya udah, kalau gitu kita tiru yang dibuat oleh Imam Muhammad bin Idris, Imam Asy-Syafi'i. Berapa? 20 tarwih, 3 rakaat
menjadi sholat witir. Di mana itu dikerjakan? Di Mekah. Sampai sekarang. 23. Lah, ada yang sanggup coba kata. Nah, Ustaz kasih hadiah juga nanti. Ada yang sanggup 23 rakaat nanti full 1 bulan Ramadan? Nggak ada yang berani. Masih muda kalian. Hah? Masih muda kalian. Nggak ada yang sanggup. Karena di kampung mungkin nggak ada kan? Nah itulah kalau kampung Ustaz masih 23. Di masjid tempat Ustaz di Terudang masih 23 Ustaz. Nah, di sana. Ada yang 11, ada juga. Ya, satu lagi. Yang 11 ini Ustaz bagaimana? Yang 11 ini cara pelaksanaannya yang dibuat oleh para sahabat dulu, yang dibuat oleh para tabi'in dulu. Tahu kalian caranya yang 11 ini begini. 2 rakaat pertamanya itu berapa jumlahnya? 11. Berarti cuma taruh berapa rakaat itu? Cuma 8 kan? Cuma 8 rakaat itu. Boleh 8 rakaat? Boleh. Caranya, rakaat pertama surah Al-Baqarah. Wow. Berapa lembar surah Al-Baqarah? Berapa juz itu? 2 juz sete. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kau yang belakang, mak surah Al-Baqarah, pingsan aku ini. Udah pergilah ke kamar mandi jadinya wudu, kau situ nongkrong kau di teras masjid selama 15 menit kan? Udah tadi Pansurna alal qaumil kafirin, datang ke Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu caranya, iya. 2 juz setengah rakaat pertama. Rakaat kedua baru masuk surah Ali Imran. Oh, mak panjang juga itu Ustaz. Iya, itu yang dikerjakan para sahabat. Terus yang kita buat ini Ustaz, kami tadi kulnya di sana Ustaz. Kul. Gitu aja Ustaz. Kan di rakaat kedua kan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, qul huwallahu Allahu akbar. Itu pun cepat pula itu. Enggak ada jedanya. Apa pula kita gitu, ya? Itulah tipisnya keimanan kita, itulah saking malasnya kita umat belakangan ini. Maka yang kita tingkatkan yang pertama adalah jumlah rokaat, tambah jumlah rokaatnya. Nanti udah selesai sholat tarawih, silakan sholat tahajud dulu. Nggak bisa 4 rokaat, buat 8 rokaat. Kan itu kan? Nggak bisa 4, buat 8. 8 juga nggak bisa, yaudah 12 saja. Ya, cocok. Nanti kita selamat di akhirat sana. Begitulah saking hebatnya perjuangan nanti yang akan kita hadapi di negeri akhirat sana. Dah, lanjut. Yang kedua tadi sudah kita tingkatkan jumlah rokaat, maka panjangkanlah ayat. Dipanjangkan ayat. Yang biasa tadi ayat langganan gantilah. Buat agak panjang ayatnya di atas surat duha, ya kan? Wallahi lentap. Atau buat aku Ustaz kepanjangkan ayatnya, boleh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan. Yang ketiga, banyakkan durasinya, durasi sholat. Yang biasanya kau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi payah juga ini kalau tobak-tobak imamnya kan. Dia yang sakit encok, kita yang kena ikut belakang. Yang nggak bisa dia bangkit lagi, kita kena juga kan. Allahu Akbar. Seorang hamba itu adalah di waktu sujud. Lama kau disujud di situ. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita mengadu kepada Allah di dalam sujud kita, tapi jangan kau adukan dengan bahasa Indonesia, cukup dalam hati saja. Kalau kau adukan kepada Allah masalah di dalam dengan bahasa Indonesia, nanti kita sholat. Yang kedua adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang selama ini kau mungkin alergi, yang selama ini kau mungkin jijik lah kau bahasanya kan, menengok Al-Quran. Ada? Aku nggak jijik Ustaz, tapi sungkan aja. Oh samanya itu. Alang roh Ustaz menjamal Quran yang ambil nama wudu. Berwudu lah. Banyak kadang alasan kita kan. Di luar Ramadan kita tidak mau membaca Al-Quran, maka di bulan Ramadan perbanyaklah membaca Al-Quran.
Salah satunya berinteraksi itu dengan apa? Dengan membaca. Dunia gelap tanpa cahaya sebelum kitab Al-Quran diturunkan ke dunia. Jiwa manusia resah gelisah, selalu mengharap cahaya terang di kegelapan. Bayangkan dulu orang kafir Quraisy itu, orang jahiliyah itu, orang yang kita pada saat coba kita sekarang hidup di tengah-tengah jahiliyah. Mereka yang mabuk lah, yang minum khamar lah, yang mohon maaf berzina lah, mirjudi lah, mengundi anak panah lah. Perlu kalian bisa ceritakan bagaimana mereka berjudi. Kalau kalian sekarang main skater itu udah ketinggalan itu bro. Berjudi bukan seperti kita. Kita itu cemen berjudi yang sekarang. Paling taruhan duit. Mereka taruhan nyawa supaya tahu kalian. Orang kafir Quraisy itu. Gimana caranya Ustaz? Datang orang yang mohon maaf udah 6 bulan. Berderamben kan? Yang berderamben 6 bulan, 7 bulan. Sini kau dulu anak gadis. Apa? Ini harus unjuk. Berasa lah tuh Ustaz. Baru datang, mohon maaf ini. Diambilnya pedang, dibelahnya perut itu. Baru mereka tahu, kau apa laki-laki atau perempuan? Aku laki-laki, kau perempuan. Keluar laki-laki menang dia. Apa enggak miris itu? Begitulah mereka. Itulah bejaknya manusia pada saat itu. Itulah yang diberantas Rasulullah. Makanya kalian inang, bersyukur kalian hidup di zaman ini. Harga diri kalian sudah jauh diangkat Rasulullah pada zaman pada saat itu. Ada, begitu mereka berjudi. Maka tidak ada bandingannya setara dengan kita di zaman ini. Yang kedua tadi apa? Berbanyak interaksi dengan Al-Quran. Al-Quran, kitab yang tidak diragukan. Bacalah wahyu Al-Quran, kitab yang tidak diragukan. Pahami dan renungkan, hayati dan amalkan. Itulah Al-Quran. Harus kita pahami, harus kita baca, dan seterusnya. Selanjutnya, seseorang, tidaklah semua kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah, wa yatadarusuna fi kitabillah, mereka belajar, mereka mentadarus, membaca, mengkaji Al-Quran. Nazalat alaihumur rahmah, turun kepada mereka rahmat, wanjalas sakinah, dan diturunkan ketenangan kepada hati mereka. Berarti orang yang senantiasa bertadarus membaca Al-Quran, maka datang rahmat Allah, turun ketenangan ke dalam hati itu. Itulah yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Kalau hatimu sering gelisah, aku sedang galau ini guys, ya udah, satu obatnya apa itu? Membaca Al-Quran. Fihim syifaa'un linnas. Di dalam Al-Quran itu ada obat bagi manusia, obat lahir, obat batin, ataupun obat jiwa yang sedang resah. Maka insya Allah di dalam bulan Ramadan, keresahan, kegalauan, kegundahan yang kita rasakan, maka tersingkirkan dengan kita selalu membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, perbanyaklah sodakoh, berimpak, dan yang paling wajib nanti berzakat. Apa bedanya itu Ustaz? Bedanya, satu, sodakoh. Sodakoh itu segala sesuatu yang kita berikan, baik berupa material ataupun moral, semuanya menjadi sodakoh. At-tabassamu li akhin sodakotun. Senyum kau ke wajah saudaramu, kau tengok dia, marsak mukanya kau tengok, maka senyum aja kau, maka menjadi sodakoh. Maka yang kedua ada impak. Impak itu Ustaz apa? Segala sesuatu yang kita berikan ada bendanya. Kalau nggak ada bendanya itu sodakoh. Kalau ada bendanya baru impak. Makanya yang berjalan di masjid itu kotak apa? Kotak impak. Sodakoh yang berjalan di masjid itu begini, maka semua orang bisa bersodakoh. Senyum aja jadi sodakoh kan? Tidak bisa. Yang boleh adalah kotak impak. Harus ada duitnya. Coba kalau kau dikasih pilihan, ada duitmu yang merah, yang biru, yang hijau, merah-merah agak-agak pudar, yang kuning, yang lombang. Mana yang kau masukkan? Merah. Merah betul. 2.000 ke WC pun kurang. Baru ya Allah, masukkan aku surga ya Allah. Datang kotak impak kau masukkan 2.000.
Masuk surga kau memang iya, tapi surgamu selebar WC. Pas 2 kali tol, sopit no bagasan. Nah, artinya kita banyak bersedekah di bulan Ramadan. Apalagi Ustaz, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Di bulan Ramadan berpuasa sebetulnya mengajarkan kita ada orang yang payah makan 1 hari. Sekali penakin sadari mau namakan. Kita nakin lobi 3 kali sadari sabur kita mani. Sedik-sedik mangan, sedik-sedik mangan. Lobi mangan, mangan cayo karejomu. Ada saudara kita di sana sekali makan pun 1 hari susah. Bahkan makan tidak makan mereka. Di bulan puasa mengajarkan kita toleransi yang begitu tinggi supaya kau rasakan dulu bagaimana sakitnya yang tidak makan itu dengan berpuasa. Sudah, kalau begitu Ustaz, bagaimana caranya? Ada Ustaz kasih tambahan untuk kalian kalau mau double puasa. Double gimana maksudnya Ustaz? Kau puasa 1 hari, otomatis pahalanya satu hari kan? Kau bisa puasa 1 kali 1 hari itu, tapi puasamu 10 kali, 100 kali, bahkan 1000 kali balasan. Sadari itu puasa sudah. Bagaimana cara Ustaz? Maka manfaat torosoin kata Rasulullah. Siapa yang memberikan bukaan parbuko takjil kau berikan kepada saudaramu, falahu ajarus soim, maka baginya seperti pahala yang berpuasa. Maka seringlah berbagi bukaan. 10 alat ini kau barbukona berarti 10 puasa nilai tambah puasa musada jadi 11 puasa musadari. Siapa yang mau angkat tangan? Dah, alhamdulillah turun tangan. Kita tengoklah nanti. Dah, udah tahu caranya? Tahu ya? Poroamu 10 kali puasa Ramadan ini, poroamu nakinan yang tolu lipat, 30 hari berarti kali tolu. Berarti tolu sadari lempar bukunya halak. Begitu caranya kata Rasulullah. Maka dengan penyambutan bulan Ramadan ini, kita bergembira datangnya bulan Ramadan. Kita persiapkan yang pertama, tingkatkan kualitas sholat. Yang kedua, perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, berbanyak sodakoh, infak, dan yang paling utama nanti membayar zakat. Dengan ceramah yang singkat ini, mudah-mudahan membuka hati kita untuk mempersiapkan keimanan dan ketakwaan kita meningkat nanti di bulan Ramadan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Ustaz memohon maaf kepada kita semuanya, kepada Allah. Sama-sama kita bertaubat, berminta istighfar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.